Nah, ini yang saya minta perhatian. Ya, betul ini, saya bukan guyon ini ya. Sekalipun sampean ketawa, kalau ada wali, ya, waliullah, kekasih Tuhan, maka masih lebih banyak yang 5 wali, yang etok-etok tadi wali. Gak usah wali. Zaman Nabi kita 4 orang yang mengaku Nabi. Coba. Dan palang-palang Nabi Muhammad itu ditandingi oleh 4 Nabi palsu. Coba. Dia mengerti hal-hal yang gaib, yang aneh-aneh. Ada ini namanya, yang satu itu karena dia nebak bener terus ngaku Nabi. Ada nebak apa gitu, ada peristiwa gini, Tolhah atau Tulaihat atau apa itu. Dia terus mengaku jadi Nabi. Ada lagi yang dibalik Tuhan. Itu hidungnya itu mati. Kalau itu terus harum, terus bisa diminum. Akhirnya baru ngidoni siji pamer, ngidoni sumur. Akhirnya buasin. Dibalik kalau pengeran. Buasin. Tidak ranu. Memang dia nutip. Memang diajar oleh Tuhan. Memang asalnya harum, aneh dia. Malah saudara-saudara besok menurut cerita hadis, kita akan menangi orang yang namanya Dajjal. Jadi tidak bisa diragukan. Dajjal itu digambarkan oleh hadis seorang yang mampu menyunglak tanah gersang menjadi subur. Nah, seketika itu kerikil-kerikil dikumpulkan, dia doping menjadi emas, berlian, inten apa langsung. Orang yang sakit disembuhkan. Orang yang mati dihidupkan. Dajjal. Cuma dengan satu permintaan. Kamu ikut saya. Kamu mau kaya sekaya-kayanya. Ini. Kurikil. Kayak berlian. Contoh sih tidak kepincut. Hah? Rumahnya rumah gede akhirnya menjadi gedung. Seperti disunglah itu kepada Dajjal besok. Besok. Akhir zaman. Kalau sudah mau kiamat itu mesti ketemu. Saya sampean ketemu. Wah, mau saya tunggu saja tanggal mainnya. Buktikan aja nanti. Dan dia akan duting. Hei langit, turun hujan. Cuma satu. Kamu harus mengakui aku Tuhan Allah. Nah, di sini ujiannya. Orang yang tidak kuat imannya karena melihat kenyataan yang aneh. Biasa. Asyhadu. Lalu syahadatnya ganti, bukan Allah ilaha illallah, tapi anna dajjal Allah. Nah ini berubah. Ini besok. Ini betul-betul akan terjadi. Tapi kalau itu sudah muncul, itu artinya sudah akan kiamat. Ya siap-siap saja kita. Kalau itu. Dah. Jadi pokoknya tentang gaib ini seperti yang ditanyakan. Bagaimana saya kalau datang kepada dukun, tentang nasib, tentang jabatan, tentang kecurian, tentang apa lagi Bu? Ini yang tanya ibu ini, ada ibu tanya apa? Ingin lulus ujian, ingin dapat SIM tanpa bayar, upamanya loh ini ya. Alhasil nanti insya Allah akan saya lanjutkan keterangan dalam menjawab ini secara lebih ya terperinci lagi. Cuma yang kita harus percaya ini yang pengajian malam ini, kita tidak boleh ragu dan wajib iman bahwa Muhammad Rasulullah yang kita disuruh mengikuti jejaknya, mencontoh teladan. Itu mencontoh teladan dalam arti kemanusiaannya, dalam kehambaannya. Tapi bahwa beliau ini adalah Rasul yang luar biasa. Nah ini harus wajib. Kita percaya bahwa beliau mulai kecil sampai wafat, beliau telah diperlengkapi kerohaniannya dengan yang namanya irhasot. Irhasot itu hal-hal yang luar biasa sebelum diangkat jadi nabi. Itu namanya irhasot. Lalu sesudah jadi nabi, beliau diberi yang namanya mukjizat. Mukjizat. Nah, mukjizat. Sehingga kita wajib percaya bahwa beliau sudah menyaksikan sendiri dan mengetahui segala yang namanya gaib dengan izin Allah.
Cuma di antara yang beliau terima tentang gaib-gaib itu ada yang boleh diterangkan kepada orang lain, ada yang tidak boleh disiarkan. Hanya kepada beberapa orang. Antara lain yang pernah dibisiki Nabi dan sesudah itu orang itu tidak berani cerita. Ya, karena hebatnya berita yang dibisikkan Nabi, yaitu dua orang yang saya tahu. Satu sahabat Abdullah ibnu Abbas, dua Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dua sahabat ini istimewa, dipanggil, dibisik. Di dalam Quran memang ada. Kalau mereka tahu apa yang kamu tahu Muhammad, tentunya mereka akan menangis semua dan tidak bakal sempat untuk ketawa. Jadi ada hal-hal ilmu yang memang tidak boleh disiarkan, top secret. Ini memang nggak boleh, ini rahasia Tuhan ini, ya. Insya Allah minggu depan. Terus ini tadi saya pikir menerangkan apa ini? Nah, ini katakanlah dalam rangka mulut ini, ya. Terus aja kita harus ini sekali-sekali itu ya mengenai Nabi ini perlu. Supaya kita itu makin merasa dekat, merasa akrab dengan Nabi. Iya tak? Kita supaya kenal lebih bagaimana sih Nabi kita itu. Terus kita ini termasuk orang yang dipuji oleh Quran. Kenapa? Lah udah tahu roh wujudnya Nabi Muhammad. Orang tahu roh, orang tahu kepedok. Lah kok imannya percayanya kok ngadu bilang. Itu dipuji. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang percaya padahal mereka tidak tahu. Sampai kalau pernah ketemu Nabi Muhammad? Enggak tahu saya. Tapi percaya malah cinta kita itu. Iya tak? Nah, untuk menambah supaya kita tambah cinta kepada beliau, supaya kita itu tambah akrab, maka perlu sekali-sekali kita itu mendengarkan tentang hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan beliau. Nah, inilah yang saya gunakan kesempatan sedikit ini. Cuma yang penting kita supaya yakin bahwa Nabi ilmunya, pengetahuannya betul-betul bisa dipercaya. Tidak usah ragu. Kalau Allah yang mengatakan atau Nabi Muhammad yang mengatakan, apapun beratnya tentang hal-hal yang gaib-gaib, tidak usah ragu. So, beliau ini orang yang sudah punya pengalaman langsung ini tentang gambaran surga, neraka, bahwa di kuburan itu ada siksa apa tidak ada siksa, nikmat kubur apa itu, tentang bidadari, tentang hal-hal yang gaib yang terjadi di sekitar nasib kita. Asal Nabi yang mengatakan, nah inilah yang disebut sama ayat, ya. Berbahagialah mereka yang mempunyai sandaran di dalam perjalanan hidupnya, ya. Kalau kita masih mampu dengan panca indera, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, ya, wa hadainahu najdain, yang diberi panca indera, gunakanlah panca indera dalam hal-hal yang bisa masuk dalam lingkungan panca indera. Hal-hal yang masuk akal, cukup akalmu gunakan. Tapi kalau panca inderamu tidak mampu menjangkau, akalmu tidak sampai di sana, nah sambunglah dengan kabel apa namanya? Iman. Nah, untuk iman ini hati-hati. Siapa yang kita iman? Iman kepada orang, ya. Tapi orangnya siapa? Nah, untuk ini hanya dua. Satu Allah dengan Qur'annya, dua Rasulullah Nabi Muhammad dengan sabda-sabdanya. Sudah. Kalau itu jangan ragu. Di luar itu, apalagi yang bertentangan dengan itu, nanti dulu. Ya, jangan khusus. Ini nanti saya jelaskan nanti dalam jawaban saya mengenai pertanyaan. Bagaimana? Insya Allah minggu depan kalau Tuhan memperkenankan, saya akan menceritakan jin dan setan. Ini saya bukan karena saya pernah ketemu jin, bukan. Dan bukan karena saya ini mempunyai keahlian, umpamanya ilmu kejinan itu ya, kesurupan atau ilmu pedukunan jin apa, saya sama sekali nol. Lah kok iso arep nerangno barang
Saya cuma mau tok nirokno, yaitu Quran. Ada surat jin khusus, namanya surat jin. Nah, nanti akan saya jelaskan. Juga di dalam surat Ahqaf ada keterangan. Jadi sepanjang Quran dan sepanjang hadis saja saya tahu. Terserah itu dianggap apa itu selesai atau tidak, matang atau tidak, bisa diterima atau tidak, terserah sampean nanti ya. Ya, nanti insyaallah kita ketemu lagi. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.